Halo, ketemu lagi dengan saya Nikade Sutini. Kali ini saya akan membahas tentang screening penyakit melalui pendekatan epidemiologi. Screening merupakan sebuah cara untuk mengetahui atau mengidentifikasi apakah seseorang yang masih asimptomatis atau tanpa gejala menderita suatu penyakit atau tidak. Tanpa screening, diagnosis suatu penyakit hanya bisa ditegakkan setelah munculnya tanda dan gejala. Padahal sebuah penyakit telah ada jauh sebelum tanda dan gejala muncul, yang sebenarnya dapat diketahui kalau kita melakukan screening. Jika sebuah penyakit dapat diketahui pada masa sebelum munculnya tanda dan gejala, maka penatalaksanaan penyakit bisa dilakukan lebih awal dan mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita bahas secara lebih mendetail tentang screening penyakit. Screening atau disebut juga dengan istilah penyaringan merupakan suatu upaya untuk melakukan penyaringan terhadap penyakit dengan cara menyeleksi orang-orang yang tampak sehat tanpa mengalami tanda dan gejala atau bersifat asimptomatis atau tidak menderita terhadap suatu penyakit. Nah, screening itu biasanya dilakukan pada populasi tertentu. Screening umumnya dilakukan melalui suatu tes atau pemeriksaan yang dilakukan secara singkat dan sederhana, sehingga mampu memisahkan individu yang sehat dari individu yang kemungkinan besar menderita suatu penyakit. Individu yang diduga menderita suatu penyakit selanjutnya diproses melalui tes diagnostik agar bisa didiagnosis selengkapnya apakah individu benar-benar menderita suatu penyakit atau tidak. Dan bila dari hasil tes diagnosis tersebut individu dinyatakan positif menderita suatu penyakit, maka akan ditindaklanjuti dengan memberikan intervensi atau pengobatan yang sesuai. Sehingga dari apa yang saya sampaikan tadi bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa screening atau penyaringan merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita terhadap suatu penyakit tertentu dari suatu populasi tertentu melalui tes screening. Di mana tes screening ini dilakukan pada seseorang yang asimptomatik atau belum menunjukkan tanda dan gejala menderita suatu penyakit. Nah, tes screening ini dilakukan untuk mengetahui apakah individu tersebut sehat atau sakit. Nah, selanjutnya dilakukan tes diagnostik, di mana tes ini dilakukan setelah seseorang dinyatakan positif pada tes screening. Nah, tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis secara lebih pasti atau definitif agar penatalaksanaan bisa diprogramkan. Apa sih sebenarnya tujuan dilakukan tindakan screening penyakit? Ada beberapa tujuan, diantaranya adalah satu, untuk mendeteksi dini penyakit. Dua, mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Tiga, mendidik individu melakukan deteksi dini penyakit secara mandiri. Tiga, memberikan gambaran penyakit pada petugas kesehatan melalui pengamatan terhadap gejala dini. Dan yang terakhir, memberikan gambaran epidemiologis masalah kesehatan bagi petugas medis maupun peneliti. Nah, berikut saya sampaikan salah satu contoh kasus kenapa screening penyakit itu perlu dilakukan. Contoh misalnya suatu penyakit bisa meluas melalui proses transfusi darah. Nah, kenapa demikian? Karena secara teoritis berbagai etiologi atau penyebab penyakit dapat ikut serta berpindah dari pendonor ke resipien atau penerima donor melalui proses transfusi darah. Misalnya apa? Penularan virus hepatitis, virus HIV, ataupun bakteri Salmonella typhosa yang merupakan penyebab dari demam tifoid. Nah, kemungkinan penularan beberapa penyakit tersebut bisa dilakukan melalui transfusi darah. Kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor atau alasan. Pertama, darah merupakan media yang sangat baik untuk berkembang biaknya kuman.
Kedua, tidak dapat dipercaya bahwa seorang donor yang tampak sehat secara fisik tidak mengandung kuman penyakit. Kemudian yang ketiga, seorang penerima donor darah atau resipien kemungkinan tidak hanya menerima darah dari satu pendonor saja, tetapi mungkin berasal dari beberapa pendonor lainnya. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa screening penyakit perlu kita lakukan untuk mencegah paparan penyakit melalui penularan. Nah, berikut disampaikan beberapa penyakit dan tes screening yang biasanya digunakan. Misalnya seperti kanker mamai, tes screening yang digunakan adalah mamografi. Kanker serviks dengan tes screening yang umumnya digunakan adalah pap smear. Penyakit hipertensi, tes screening yang digunakan untuk mendiagnosis adalah pemeriksaan tekanan darah. Diabetes mellitus, tes screening yang digunakan adalah pemeriksaan kadar gula darah, dan begitu juga pada penyakit jantung koroner, tes screening yang digunakan adalah rekaman EKG. Selanjutnya kita bahas pelaksanaan screening. Nah, screening bisa dilakukan bersifat massal, selektif, atau random, bahkan serentak. Serentak artinya tes screening dilakukan pada beberapa penyakit secara bersamaan. Yang kita fokuskan adalah pelaksanaan screening penyakit yang bersifat selektif atau random. Tes ini dilakukan secara selektif maupun random, terutama bagi mereka yang merupakan kelompok risiko. Misalnya pemeriksaan HIV hanya dilakukan pada kelompok berisiko, misalnya seperti pelaku LGBT, waria, atau pekerja seksual yang dianggap memiliki risiko terpapar HIV lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Nah, selanjutnya tidak semua penyakit dapat dilakukan penyaringan atau screening. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyakit tersebut. Apa saja syaratnya? Pertama, penyakit itu harus merupakan masalah kesehatan yang berarti. Berarti artinya mempengaruhi kehidupan seseorang banyak di dalam populasi atau memberi pengaruh kalau seandainya terjadi berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, atau budaya orang yang menderitanya. Terus syarat berikutnya telah tersedia obat yang potensial atau pengobatan yang memungkinkan bagi mereka dari hasil screening dinyatakan positif. Syarat yang lain tersedia fasilitas dan biaya untuk diagnosis serta pengobatan bagi yang positif. Nah, penyakitnya dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan atau memiliki tes khusus sesuai dengan gold standard. Terus syarat berikutnya adalah hasil perhitungan uji sharing memenuhi syarat untuk tingkat sensitivitas dan spesifisitas. Nanti kita bahas pada slide berikutnya apa yang dimaksud dengan sensitivitas dan spesifisitas. Di samping itu, sifat perjalanan alamiah penyakit harus diketahui. Tujuannya untuk membantu perencanaan program penanganan dan pengendalian penyakit bagi orang yang dinyatakan positif. Nah, syarat yang lain adalah biaya yang digunakan harus seimbang dengan risiko biaya bila tanpa dilakukan screening. Dan yang terakhir, harus dimungkinkan untuk diadakan follow up dan kemungkinan pencarian penderita secara berkesinambungan. Bila semua kriteria tersebut bisa ditemukan dalam suatu penyakit, maka screening terhadap penyakit tersebut bisa dilakukan. Nah, untuk melakukan screening penyakit diperlukan suatu alat ukur. Tetapi alat ukur yang digunakan untuk melakukan screening harus memenuhi kriteria. Kriteria apa saja yang harus dipenuhi? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk melakukan screening atau penyaring penyakit diperlukan suatu alat uji saring, biasanya berupa alat uji laboratorium yang mempunyai nilai validitas yang tinggi. Nah, validitas ini meliputi nilai sensitivitas dan nilai spesifisitas, sehingga mereka yang dinyatakan positif adalah mereka yang benar-benar sakit. Dan mereka yang dinyatakan negatif adalah orang yang benar-benar sehat atau tidak menderita penyakit. Di samping memiliki nilai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, suatu alat tes uji screening yang baik harus memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi juga, di mana mendekati 100%.
Nah, validitas ini merupakan petunjuk tentang kemampuan suatu alat tes dapat mengukur secara benar dan tepat apa yang akan diukur. Sedangkan reliabilitas menggambarkan tentang keandalan atau konsistensi dari alat ukur yang digunakan. Nah, sebuah tes screening yang ideal adalah yang mempunyai nilai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, yang artinya juga memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, validitas sebuah tes screening didasarkan atas akurasinya dalam mengidentifikasi individu yang sakit dan individu yang tidak sakit. Nah, untuk tujuan ini, sebuah tes screening harus dibandingkan dengan sebuah atau beberapa tes screening yang lainnya, sehingga memenuhi standar atau bisa dijadikan sebagai gold standar tes terhadap penyakit tertentu. Nah, selanjutnya, apa saja syarat tes screening yang memenuhi gold standar? Pertama, harus murah. Yang kedua, harus mudah dilakukan. Ketika dilakukan sedikit memberikan rasa tidak nyaman kepada pasien. Kemudian harus bersifat valid, artinya bisa membedakan antara mana yang sakit, mana yang sehat, dan harus bersifat reliable, artinya sifat tesnya adalah konsisten. Oke. Nah, setelah kita memahami definisi dari screening penyakit, kemudian tujuannya apa, kemudian syarat-syarat dilakukan screening penyakit harus memenuhi ketentuan apa saja, termasuk sifat-sifat atau syarat tes screening yang digunakan. Selanjutnya mari kita bahas beberapa pengukuran dan istilah-istilah dalam melakukan screening penyakit. Nah, tabel ini akan memudahkan kita memahami beberapa istilah dari hasil screening penyakit. Seperti misalnya apa yang dimaksud dengan true positif, apa yang dimaksud dengan false positif, false negatif, true negatif. Termasuk juga beberapa istilah seperti misalnya sensitivitas yang artinya sama dengan true positif maupun spesifitas yang sama artinya dengan true negatif. Oke, mari kita bahas satu persatu. True positif. True positif memiliki arti bahwa orang tersebut menderita suatu penyakit dan hasil diagnostiknya adalah positif. Selanjutnya ada istilah false positif. False positif ini didefinisikan bahwa seseorang tidak menderita suatu penyakit dengan diagnostik yang positif. Jadi tidak menderita suatu penyakit, tetapi tes diagnostiknya menunjukkan hasil yang positif. Apa yang dimaksud dengan false negatif? False negatif ketika seseorang menderita suatu penyakit, tetapi diagnostiknya hasilnya negatif. Sedangkan true negatif adalah seseorang yang tidak menderita penyakit dan dengan hasil diagnostik juga negatif. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran true positif, false negatif maupun true negatif dari hasil screening penyakit, tabel ini dan beberapa rumus mampu mengarahkan kita untuk mengetahui berapa hasil pengukurannya. Nah, untuk positif predictive value atau nilai ramal positif yang memiliki definisi proporsi pasien yang tesnya positif dan betul menderita sakit, rumusnya adalah A dibagi A plus B. A dibagi A plus B. Sedangkan untuk mengetahui nilai negatif predictive value atau nilai ramal negatif yang memiliki definisi pasien yang tesnya negatif dan betul-betul tidak menderita sakit, maka rumus yang digunakan adalah D, C ditambah D. Nah, selanjutnya bagaimana rumus untuk mengetahui nilai sensitivitas atau true positif yang menunjukkan mereka yang tesnya positif dan berpenyakit, atau proporsi mereka yang tesnya positif terhadap seluruh populasi yang berpenyakit. Rumus yang digunakan adalah A dibagi A plus C. A dibagi A plus C. Sedangkan untuk mengetahui nilai spesifitas atau true negatif yang menunjukkan bahwa mereka yang tesnya negatif dan benar-benar tidak berpenyakit, maka rumus yang digunakan adalah D B plus D. Nah, selanjutnya untuk mengetahui false negatif yang memiliki
definisi adalah mereka yang tesnya negatif padahal sebenarnya mereka berpenyakit menggunakan rumus C A plus AC. C A plus AC. Sedangkan untuk mengetahui nilai false positif adalah mereka yang tesnya positif padahal sebenarnya mereka tidak berpenyakit, maka rumus yang digunakan adalah B plus D. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita ambil satu contoh saja, kasus sebagai berikut. Nah, suatu pemeriksaan penyakit di mana jumlah populasi adalah 1.800, dari hasil pemeriksaan menggunakan baku mas atau gold standar, ditemukan bahwa 250 individu yang dinyatakan positif hasil tesnya. Serta hasil yang lainnya bisa dilihat dari tabel berikut. Oke. Pertanyaannya, nah coba hitung nilai sensitivitas atau true positif dan berapa nilai spesifitas atau true negatif. Nah, berdasarkan rumus yang diuraikan tadi adalah untuk mengetahui sensitivitas atau true positif, maka true positif dibagi true positif ditambah false negatif atau rumusnya A bagi A plus C. Oke, ini adalah A dibagi A plus C, berarti 150 dibagi 180, maka nilai sensitivitas atau true positif pada hasil pengukuran screening ini adalah 83%. Nah, bagaimana dengan nilai spesifitas atau true negatif? Nah, maka rumus yang digunakan adalah true negatif dibagi false positif ditambah true negatif. Atau kalau kita lihat di tabel adalah D per B ditambah D. Jadi D 1.700 dibagi 1.000 ditambah 1.700 atau 1.700 dibagi 1.800. Jadi hasil spesifitas atau true negatif dari screening yang dilakukan adalah 94%. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas bahwa meskipun kita ketahui screening selalu memberikan dampak yang positif, di mana sepintas kelihatan dengan screening kita bisa mengetahui beberapa kemungkinan seseorang menderita sakit, sehingga ini merupakan hal yang harus selalu dikerjakan khususnya oleh petugas kesehatan sehingga bisa merancang suatu program intervensi untuk pencegahan pengendalian penyakit. Namun meskipun demikian screening juga memberikan konsekuensi terhadap biaya, sehingga harus dipertimbangkan antara manfaat dan keakuratan, terutama pada subkelompok yang prevalensi penyakitnya rendah. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni false positif dan false negatif. Nah, kalau false positif itu kan mengarah pada positif palsu. False negatif mengarah ke negatif palsu, di mana false positif yakni mereka yang tesnya positif tetapi sebenarnya tidak berpenyakit, sedangkan false negatif itu di mana individu yang tesnya negatif padahal sebenarnya dia menderita penyakit. Nah, konsekuensi yang muncul adalah bagi yang mengalami false positif. Nah, bagi yang mengalami false positif, maka dampak atau efek yang muncul adalah pasien merasa takut, ya, yang berlebihan sampai kepada cara diagnosis mahal pun dilakukan untuk memastikan bahwa benar nggak dia sebenarnya mengalami false positif. Nah, dibutuhkan dana yang banyak, meskipun tes diagnosis yang digunakan adalah mahal, atau mungkin tes diagnostiknya bersifat invasif yang tidak memberikan rasa nyaman, atau bahkan gara-gara diagnosis false positif ini akhirnya individu melakukan pengobatan yang tidak perlu atau over treatment. Nah, begitupun sebaliknya bila tesnya adalah false negatif, pasien akan merasa aman-aman saja, padahal sebenarnya dia menderita suatu penyakit tertentu akibat diagnosis yang terlambat dan pengobatannya pun juga terlambat. Nah, sehingga
Hal inilah yang menyebabkan mobilitas atau rangka sakitan dan mortalitas kematian ya akhirnya semakin tinggi dan butuh biaya yang tinggi juga untuk penata laksanaan nantinya. Atau kalau seandainya kita lihat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini bahwa kondisi individu yang mengalami false negatif sangat berisiko karena di mana individu hasil screeningnya negatif padahal dia sebenarnya menderita suatu penyakit. Dalam kondisi ini, kondisi COVID, kalau hal itu terjadi, bisa dibayangkan bagaimana penyebar luasan infeksi COVID-19, bagaimana pandemi ini sulit untuk diatasi. Oke, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik screening penyakit melalui pendekatan epidemiologi. Berikut ini adalah beberapa buku referensi yang bisa digunakan sebagai acuan dan bisa juga mengakses buku referensi yang lainnya. Dan pada akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.